Baik, kita lanjutkan tentang apakah inflasi buruk bagi perekonomian. Kita tentunya melihat inflasi berdasarkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari barusan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang apa keburukan dari inflasi, di buku ini, di paparan ini coba untuk dibahas mispersepsi tentang inflasi mengurangi tingkat upah. Karena kita melihat ketika harga-harga naik, yang kita pikirkan secara langsung adalah kita ngebeli barang akan menjadi lebih sedikit karena gaji kita nggak cukup mengimbangi barang-barang yang naik gitu ya. Gaji kita 1 juta, beras yang tadinya 50.000 jadi 100.000, tentunya kita akan menjadi sulit beban kehidupan kita tentunya gitu. Harga-harga naik lah gampangnya gitu. Cuman secara teoritis, apakah inflasi benar-benar mereduksi nilai upah? Di hal ini hanya bisa dibenarkan dalam jangka pendek. Ketika upahnya itu tetap dalam yang tertulis di dalam kontrak. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi dalam jangka panjang, ketika harganya itu bersifat fleksibel, sebenarnya inflasi itu tidak berdampak terhadap perekonomian, terhadap tingkat upah. Kita coba review dulu di bab sebelumnya, di bab 3. Kita lihat ya, di sini ada yang namanya MPL, Marginal Productivity of Labor. MPL ini kan sama dengan nilai upah real kan, W per P gitu. Kita kemarin masih ingat tuh, upah real adalah wage dibagi tingkat harga, dan itu sama dengan MPL. Nah, kalau kita lihat rumus MPL itu hanya dipengaruhi oleh perubahan dari tingkat produksi, di mana produksi itu sendiri hanyalah sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh tingkat barang modal dan jumlah labor. Atau kalau kita mau masuk ke hitungan yang lebih teknis, dia adalah selisih antara satu titik produksi ketika L ditambahkan dikurangi dengan L sebelumnya gitu. Tingkat labor sebelumnya. Nggak ada variabel inflasi di dalam perhitungan MPL ini atau perhitungan nilai upah real ini gitu. Sehingga dari sini kita bisa kesimpulkan bahwa inflasi itu sebenarnya tidak berpengaruh di dalam jangka panjang terhadap tingkat upah. Kalau dilihat dari datanya, ini data di Amerika gitu ya. Ketika inflasi naik, harga nominal upahnya juga ikut naik juga. Tetapi ketika kita lihat upah realnya sama aja, nilainya cenderung konstan. Jadi yang biru ini nilai upah nominal, jadi W sebelum dibagi P. Kalau yang ini nilai upah dibagi nilai tingkat harga gitu, dibagi deflator, jadi segini. Jadi kalau misalnya biru dibagi merah, itu hasilnya biru ini. Itu artinya kan jumlah upah yang diterima oleh masyarakat itu nggak berubah dari waktu ke waktu. Itu kalau kita pakai data data orang Amerika gitu ya. Kalau data di Indonesia saya belum ngecek.
Mudah-mudahan konstan juga. Soalnya dalam satu pertemuan itu salah satu mantan Menteri Keuangan pernah bilang, inflasi di Indonesia ini dan negara-negara berkembang itu berbeda karakteristiknya. Selain dari sisi money supply, kata dia gitu ya, inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor di luar money supply, yaitu faktor logistik. Indonesia jalannya belum cukup banyak untuk terutama di daerah-daerah non Jawa gitu ya. Sehingga dulu tuh isu logistik menjadi isu sentral, sering dijual oleh para politisi. Dulu kita kenal adanya tol laut lah, kemudian ada apa, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan dan sebagainya, itu janji-janji yang umum dikeluarkan ketika kampanye. Kenapa? Karena memang kebutuhan infrastruktur di berbagai daerah itu tinggi. Kalau kita lihat data di Open Railway Map gitu, jumlah ketersediaan jalur kereta di Indonesia itu sedikit sekali gitu. Jalur kereta itu hanya ada di Jawa, di sebagian Sumatera, dan ada Sulawesi karena kemarin baru dibangun. Sementara infrastruktur transportasi kan dibutuhkan untuk menjadi sarana lalu lintas komoditas ya, terutama bahan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan logistiknya saja tidak bisa dipenuhi, tentunya akan berdampak pada kelangkaan barang-barang. Maka inflasi di Indonesia agak sulit untuk bisa diukur sebagai indikator yang pengukuran salah satu indikator yang bisa representatif melihat tingkat kesejahteraan untuk banyak variabel gitu. Makanya kalau di Amerika datanya bagus, dia konstan. Kalau di Indonesia kita perlu cek. Mungkin di antara pemirsa ada yang berminat, nanti monggo hasilnya ditulis di komen. Nah, balik lagi ke teori inflasi. Secara pandangan klasik, inflasi itu adalah perubahan harga, perubahan unit harga gitu. Hanya harganya aja yang berubah gitu. Nilai dari barangnya tetap, nilai dari konsumsinya juga tetap dan sebagainya. Lantas apa sih yang masalah yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kehidupan sosial? Nah, di sini kita coba untuk melihat fenomena di lapangan. Secara umum inflasi itu bisa dikategorikan menjadi biaya sosial. Nah, kategori biaya sosial itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ketika biaya ketika masih belum kejadian, dan biaya ketika nilai inflasi expected ini meleset dari ekspektasi. Biaya ketika inflasi itu belum kejadian, dan biaya ketika inflasi aktual itu meleset dari apa yang diprediksi. Gampangnya gitulah. Jadi inflasi itu memiliki dua kategori. Dia menimbulkan biaya ketika dia masih dalam tahap prediksi, dan dia juga akan menimbulkan biaya tambahan ketika prediksinya itu meleset. Nah, biaya dari prediksi inflasi itu yang pertama contohnya adalah Shulter cost. Shulter cost ini itu untuk menggambarkan biaya kulit sepatu. Jadi orang Amerika itu kan di barat itu sepatu itu umumnya dulu dibuat dari kulit.
Nah, dengan adanya inflasi, memang secara jangka panjang dia tidak menimbulkan biaya sosial, biaya keekonomian. Tapi di dalam jangka pendek, dengan adanya inflasi, orang jadi malas minjem duit kan. Kalau dia malas minjem duit, malas untuk megang duit, dia ya udah biarin aja di bank, karena sistem perbankannya bagus, bank itu akan menyesuaikan nilai uang yang gua simpan di bank. Jadi kalau misalnya inflasi meningkat, nilai bunganya juga akan meningkat. Karena gua nggak megang duit kertasnya, maka akan aman-aman aja digaransi sama si bank nilai uang kita yang disimpan di mereka. Cuman kan ketika kita mau bayar, itu kan kita butuh duit cash zaman dulu kan. Dulu tuh belum ada kris, belum ada apa gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus ngambil dulu ke bank. Nah, kalau inflasinya tinggi, inflasinya rendah, kan kita bisa nyimpan duit itu di bawah bantal. Tenang aja, harga uang yang gue pegang di tangan ini itu nggak akan berubah lah dalam beberapa hari atau beberapa bulan yang ke depan. Inflasinya standar. Cuman kalau inflasinya dalam kondisi hyperinflation seperti di Jerman dan ketika Black Monday di Amerika tahun 1928 gitu kan, pagi kita bisa beli bubur satu piring, sore kita cuma dapat setengah piring bubur gitu. Itu kan kacau perekonomian gitu. Oleh karena itu masyarakat malas megang duit cash gitu kan. Yang dilakukan apa? Membiarkan duitnya itu tersimpan di bank. Konsekuensinya apa? Tiap mau belanja ke bank dulu, ambil duit, bayar. Nggak diambil banyak-banyak, diambil seharga kebutuhannya aja gitu. Ntar mau makan pagi ke bank dulu, bayar. Siang makan siang ke bank dulu, bayar. Untuk makan malam ke bank dulu, bayar gitu. Kalau bolak-balik ke bank, sepatu rusak. Nah, makanya dinamain show later cost gitu. Jadi biaya yang ditimbulkan bukan biaya ekonomi dalam jangka panjang, biaya ganti sepatu. Soalnya sepatunya jadi lecet gitu. Jadi itu yang ditimbulkan pertama dari biaya sosial yang ditimbulkan dari inflasi. Yang kedua menu kos. Ini juga sebenarnya mirip-mirip karena ini pakai teori gambaran klasik gitu ya. Menu kos itu gambarannya gini. Kalau kita ke kafe kan sering lihat tuh. Kalau kita ke mana misalnya. Dulu tuh kalau di Starbucks tuh kan ada menu kopi. Kopi hitam, ada roti, ada ini. Ditulisnya pakai papan tulis dikasih kapur gitu. Kalau di kafe-kafe juga sering tuh. Makanan ringan sekian rupiah, ini sekian rupiah. Nah, kalau ekonominya mengalami hyperinflation dan inflasinya itu berubah tiap saat, itu kan pengusaha kafe itu harus sering-sering menyesuaikan harganya. Kalau pagi gorengan 5.000 per pieces. Pas sore inflasi meledak. Gorengan 10.000 per pieces, dihapus tuh. Sering-sering hapus daftar menunya. Masalahnya adalah kalau dia nulis menunya di atas papan tulis pakai kapur. Kalau dia pakai ngeprint, kan bolak-balik ganti brosur dia jadinya kan. Kalau dia jualan di supermarket gitu kan ada brosur supermarket tuh, list-list nama barang. Kalau harga barangnya berubah terus kan, dia mesti sering-sering cetak brosur. Nah, biaya yang ditimbulkan itu yang pertama biaya ganti sepatu, biaya cetak brosur. Jadi ya biaya yang ditimbulkan oleh si inflasi secara teoritis ya nggak jauh dari biaya ganti sepatu, biaya cetak brosur. Kemudian juga masalahnya adalah kalau sering-sering cetak brosur,
juga waktu habis, bukan sekedar biaya ngecetaknya aja yang mahal gitu, tetapi ngedesain brosur, bolak-balik ke tukang printing, sementara customer lagi banyak gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya si tukang jualan tadi, daripada gue ganti-ganti melulu, biarin deh gue rugi sebentar, gue tungguin sebentar gitu. Nah, itu kan akhirnya ada price distortion gitu ya. Relative price distortion. Kalau relative price distortion, yang nanggung siapa? Yang nanggung si penjualnya tadi. Cuman pada kenyataannya bukan si Ya, yang nanggung si penjual tadi kan. Akibatnya keuntungan yang diterima oleh masyarakat juga akan berkurang gitu. Nah, ini seperti yang kita tulis di awal tentang unfair tax treatment gitu. Jadi ketika inflasi meningkat, kebutuhan negara untuk membiayai belanja kan tetap gitu ya. Sehingga nanti akan ada distorsi juga terhadap nilai pajak yang ditagih. Kalau masyarakatnya sudah kedodoran, akhirnya pajaknya nggak berhasil dikumpulkan. Jadi akibatnya bisa berdampak luas. Nah, di sini yang agak luas gitu. Dan tentunya kondisi harga yang naik secara politik nggak bagus bagi keterpilihan kandidat-kandidat yang ikut di dalam kontestasi. Nah, kita kan tadi di awal sudah berbicara tentang ada expected inflation dan actual inflation gitu ya. Nah, kita coba sedikit sebelum kita akhiri. Di sini kan ada yang namanya ini actual inflation, ini expected inflation. Kalau dia actualnya ada di bawah expected, berarti beban masyarakat tinggi. Kalau di bawah expected inflation, beban masyarakat lebih rendah. Masalahnya adalah inflasi ini kan tadi digunakan untuk menghitung tingkat suku bunga bagi para pengusaha. Ya. Jadi nilai inflasi ini juga bisa menghitung besarnya kerugian yang diterima pengusaha. Kalau yang aktual menggambarkan bagaimana untung ruginya konsumen atau orang yang belanja. Kalau yang garis merah ini adalah untung ruginya yang diterima oleh peminjam, orang yang minjemin duit gitu. Kalau dia di bawah actual inflation, berarti kerugian akan ditanggung oleh si peminjam yang minjemin relatif untung gitu. Soalnya kan yang meminjemin dia sulit untuk bisa memantau actual inflation kan. Dia paling cuma bisa memprediksi gitu. Nah, kalau misalnya dia ada di atas dari actual inflation, yang minjemin jadi rugi. Nah, itu konsep yang akan kita pelajari bahwa ketika di sini. Inflasi itu berada di atas ekspektasinya, inflasi itu lebih besar dari inflasi, maka ketika kita coba menghitung perkiraan nilai suku bunga realnya, maka suku bunga realnya itu akan suku bunga real aktualnya itu akan lebih kecil dari suku bunga real ekspektasi. Sebaliknya, kalau misalnya dibalik, nilai actual inflation-nya lebih kecil daripada expected inflation, maka akan kebalik gitu. Nilai suku bunga realnya secara aktual itu lebih besar dibandingkan
nilai suku bunga real ekspektasinya. Di mana ketika suku bunga real aktual lebih kecil daripada suku bunga real ekspektasi, itu artinya kemanfaatan itu berpindah dari yang minjem, orang yang meminjamkan, kepada orang yang meminjam. Jadi yang dapat manfaat itu si peminjam, karena yang pada kenyataannya actual inflation-nya itu lebih kecil daripada expected-nya. Jadi ketika dia bikin rencana, rupanya suku bunga atau biaya yang harus dibayarkan lebih kecil daripada yang direncanakan. Maka purchasing power-nya atau kemanfaatannya secara relatif si peminjam lebih unggul daripada yang minjemin. Kalau sebaliknya, ya yang minjemin itu mendapat untung yang lebih secara relatif dibandingin yang minjem gitu. Jadi kedodoran yang minjem, si pengusaha yang minjem buat investasi, kedodoran banknya untung. Sebaliknya kalau yang aktual inflation-nya lebih kecil daripada expected-nya, maka yang banknya buntung, si peminjamnya, investornya untung. Jadi seperti itu. Nah, juga inflasi itu kan kenaikan harga inflasi aktual itu kan disebabkan oleh banyak faktor ya. Maka ketika makin besar margin antara expected inflation dan actual inflation, itu tandanya adalah makin besar juga hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Entah itu inflasi itu kan banyak, tadi kita bisa bicara ya, di data US Amerika di atas, inflasi di sekitaran tahun 70-an disebabkan oleh meningkatnya harga minyak karena adanya kartel negara-negara penghasil minyak, ada perang teluk dan sebagainya. Sehingga ketika inflasi itu makin tinggi, itu artinya juga bisa dimonetize sebagai makin tidak pastinya perekonomian. Sehingga kenapa? Karena dia makin menyimpang dari tren data-data sebelumnya. Data itu kan historical notes kan, pencatatan historis gitu ya. Sehingga makin lebar kesenjangan antara expected inflation dan actual inflation, itu artinya makin tidak pasti perekonomian. Sehingga itu menjadi indikasi sulitnya menentukan strategi investasi pada saat-saat tersebut gitu. Nah, inflasi juga memiliki keuntungannya sebenarnya dalam mekanisme pembentukan market clearing dari pasar tenaga kerja gitu ya. Dengan meningkatnya inflasi, maka pengusaha tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap real wage-nya gitu ya. Sehingga nilai pemotongan upah dan sebagainya itu bisa dihindari. Yang tentunya akan yang susah untuk dilakukan untuk melakukan penyesuaian upah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari pembicaraan kita terhadap seigniorage gitu ya. Jadi kan ketika kita ngomongin pencetakan uang, itu kan uang yang beredar menjadi banyak, sehingga kalau nggak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, inflasinya akan melejit. Nah, kalau misalnya inflasinya di atas 50%, itu bisa dikatakan sebagai hyperinflation. Nah, proses melejitnya inflasi dengan adanya pencetakan uang yang berlebihan, itu kan terjadi kadang-kadang dalam kondisi yang
ekonomi fundamentalnya atau pertumbuhannya tertekan, itu kan menyebabkan spiral inflasi kan. Tadi seperti waktu Indonesia di awal-awal baru merdeka, ketika Jerman kalah perang, sehingga mencetak uang adalah salah satu hal yang paling dekat untuk membiayai negara. Sementara dengan adanya inflasi sebelumnya, pajak jadi susah untuk terkumpul. Akibatnya inflasinya itu jadi pecah dan mengakibatkan peningkatan harga-harga yang bahkan di atas 50% gitu. Nah, di dalam kondisi saat ini akan banyak hal yang bisa terjadi. Instabilitas politik maupun perubahan gaya hidup. Salah satunya adalah dilakukannya transaksi di luar mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di berbagai negara seperti Zimbabwe yang saat ini kan sedang mengalami hyperinflation gitu kan. Kita bisa lihat di video-video di YouTube, di Instagram, di pasar-pasar orang itu menggunakan duit dalam bentuk gelondongan-gelondongan gitu, karena saking gak berharganya duitnya. Cuman di pasar itu juga diberlaku mata uang dari negara lain. Hal itu kan tujuannya apa? Salah satu yang berlaku itu adalah dolar gitu, karena dianggap dolar itu stabil oleh warga negara dia sendiri. Cuman efek sosialnya adalah negara jadi nggak kredibel kan di mata rakyat, nggak ada trust dari masyarakatnya untuk menggunakan mata uangnya sendiri. Sehingga citra pemerintah, kalau negara sudah runtuh, ya banyak hal yang akan terjadi. Terorisme, kestabilan sosial yang makin spiral, tidak stabilnya, dan sebagainya. Nah, ini penyebab-penyebab inflasi. Tadi kita udah bahas mengenai kenapa terjadinya hiperinflasi, salah satunya dengan pencetakan uang yang berlebihan. Nah, ini beberapa catatan di mana negara-negara pernah mengalami hiperinflasi. Nah, ketika Israel misalnya tahun 1983 sampai 85, pencetakan uang 295, itu inflasinya kurang lebih sama. Ini persis apa yang sudah diprediksi dalam asumsi teori kuantitas uang, di mana delta M per M itu akan sama dengan delta P per P atau inflasi dengan mengasumsikan pertumbuhannya ceteris paribus. Kita bisa lihat di sini polanya hampir mirip, inflasi dan pertumbuhan uang, baik Israel di tahun sekian, di Polandia, dan di berbagai negara. Kenapa hiperinflasi terjadi? Tadi kita udah berbicara ya, karena negaranya nggak stabil, untuk hutang susah, sehingga satu-satunya cara adalah cetak uang. Cuman masalahnya cetak uang bikin distorsi pajak. Akibatnya pajak justru jadi kagak bisa kekumpul yang digunakan untuk membiayai. Jadi kan membiayai operasi negara itu kan, operasional sebuah pembangunan itu kan utamanya dari pajak. Kalau pajaknya nggak bisa kekumpul gara-gara distorsi inflasi, ya tentunya akan menjadikan pajak itu makin nggak bisa terkumpul gitu ya. Solusinya gampang. Solusinya adalah stop cetak uang. Masalahnya adalah ketika jarang pemimpin yang bergantung sekali kepada elektabilitas itu mau melakukan kebijakan stop printing uang. Karena dengan stop printing uang, dia bisa menjaga elektabilitasnya, bagi-bagi bansos, bangun proyek mercusuar, dan sebagainya. Padahal obatnya justru ketika udah nggak usah bagi-bagi bansos, udah nggak usah pencitraan, udah nggak usah bangun-bangun hal yang tidak perlu dalam saat ini. Nah, disitulah pertarungan ketika
menjinakkan inflasi, itu dikembalikan kepada will dari pemimpinnya, itu dia memang mau bekerja untuk masyarakatnya atau enggak. Hal yang menarik terjadi ketika tahun 1980, 1970 dan 80 gitu. Nah, tadi kan kita berbicara di Amerika itu ada krisis minyak karena OPEC terbentuk, disambut dengan disambut dengan perang Teluk. Nah, di saat itu pengeluaran Amerika sedang banyak-banyaknya. Ini saya cuman ngulang literatur yang pernah saya baca gitu. Jadi di saat itu ada satu tokoh bank sentral namanya Paul Volcker. Dia tuh galak gitu. Salah satu gubernur bank sentral Amerika yang terkenal galak sebelum Alan Greenspan, di mana dia melarang pemerintah Amerika, presidennya itu dilarang untuk meningkatkan untuk belanja. Caranya apa? Caranya nilai suku bunga dinaikin. Akibatnya jumlah uang beredar yang sedikit, masyarakat, kalau jumlah uang beredar sedikit, artinya kan masyarakat disuruh puasa gitu. Disuruh nggak boleh belanja-belanja lagi. Nah, si Paul Volcker ini dicatat di dalam berbagai buku karena dia bisa meyakinkan presidennya untuk puasa gitu kan. Karena kebanyakan presiden, kebanyakan leader di berbagai negara itu kan ada berasal dari politisi kan. Untuk mengambil hati rakyat, dia perlu banyak-banyak belanja. Nah, si Paul biasanya ekonom tuh nggak bisa mencegah NPD-nya atau will atau hasrat untuk populer dari para politisi tersebut. Nah, si Paul Volcker bisa. Makanya dia sering dicatat sebagai contoh gubernur bank sentral yang bisa menjinakkan politisi gitu. Untuk puasa, belanja-belanja pencitraan. Gitu. Nah, sisa dari chapter ini sebenarnya adalah refleksi tentang beberapa terminologi yang digunakan ketika kita mempelajari inflasi dan uang. Yang pertama yang harus kita catat adalah kita perlu memisahkan mana yang masuk ke dalam variabel nominal dan variabel real. Tadi di dalam chapter ini kita menghitung nilai uang secara real, M per P gitu ya. Nah, sementara delta M itu adalah nilai pertumbuhan uang secara nominal. Nah, kita harus bisa memperjelas mana kapan kita menggunakan real variables dan mana kita menggunakan nominal variables. Ketika kita ngomongin di chapter sebelumnya, kita ngomongin tentang real wage, itu adalah wage dibagi harga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, lawan dari real variables adalah nominal variables. Nominal variables itu yang berdasarkan apa yang sudah kita belajar sampai ini, termasuk di dalamnya adalah nominal wage gitu ya. Nominal wage itu jumlah uang yang diterima oleh pekerja gitu ya. Kemudian nominal interest rate atau I atau I tadi kan. I sama dengan inflasi ditambah real interest rate gitu ya. Itu adalah jumlah uang, jumlah bunga yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu minjem di bank, misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, nah itu nominal interest rate-nya tuh rata-ratanya. Kemudian price level itu ya tentunya dia adalah nominal ya, dia adalah nilai harga gitu ya. Datanya diperoleh dari mana? Dari BPS gitu ya. Data inflasi. Nah, kemudian juga sini ada juga teori tentang netralitas uang.
Yang mana tadi ketika kita ngebahas biaya sosial inflasi, kan kita lihat bahwa sebenarnya secara teoritis inflasi itu nggak pengaruh terhadap variabel-variabel real, baik itu variabel upah maupun variabel GDP dan seterusnya gitu. Tetapi dia menyebabkan dampak dalam jangka pendek, walaupun dampak jangka pendek ini di kenyataannya juga bisa memiliki konsekuensi yang besar sebenarnya. Cuman dampak secara ekonomi, secara teoritis sebenarnya dia nggak ada. Nah, untuk pembahasan inflasi dan uang kita cukupkan sampai di sini. Secara umum kita sudah banyak belajar ya tentang apa definisi uang dan bagaimana teori kuantitas uang secara yang kita gambarkan secara matematis. Kemudian di chapter ini kita juga sudah belajar tentang bagaimana hubungan inflasi terhadap suku bunga, yang mana itu akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan mempengaruhi keputusan peminjam dan meminjamkan uang di pasar uang gitu. Kemudian kita juga di akhir chapter ini kita sudah mempelajari bagaimana inflasi itu memberikan dampak. Dampaknya baik dampak yang diperkirakan maupun yang tidak bisa diperkirakan gitu ya. Dan dampaknya ini adalah dampak inflasi dalam jangka pendek. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan ekonomi jangka panjang untuk kasus perekonomian terbuka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.